Halo anak-anak ibu semuanya, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Ibu harap kabar anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah anak-anak ibu, hari ini kita akan mempelajari tematik tema 2 dengan subtema ketiga, khusus mata pelajaran bahasa Indonesia tentang mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar. Nah, anak-anak ibu, persiapkanlah dirimu untuk belajar, persiapkan buku temamu, serta dengarkan dengan baik dan simak dengan baik penjelasan dari ibu guru agar kamu paham dan mengerti akan materi kita hari ini. Oke anak-anak ibu, selamat belajar dan selamat mendengarkan penjelasan ibu guru. Oke? Nah anak-anak ibu, mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar. Ketika kita mengamati gambar, kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan. Nah kamu juga dapat membuat pertanyaan sesuai dengan informasi yang ingin kamu peroleh. Perhatikan kata tanya berikut ini. Yang pertama, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Yang kedua, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Nah, yang ketiga, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa. Yang keempat, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Yang kelima, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan sebuah peristiwa. Yang keenam, bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan, cara atau proses peristiwa terjadi. Nah, yang terakhir, anak-anak ibu, kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan banyak, jumlah, ataupun satuan. Nah, di sini anak-anak ibu ada bacaan tentang bermain di halaman sekolah. Mari kita bersama-sama membacakan bacaan tersebut anak-anak ibu. Bisa kamu ikuti ibu guru di rumah ya. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Beni sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapatkan giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, itulah anak-anak ibu isi tentang bermain di halaman sekolah, yang dimana di sini Beni dan teman-temannya bermain di halaman sekolah sewaktu jam istirahat tiba. Nah, dari bacaan tadi, coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan tersebut. Nah, dari bacaan tadi anak-anak ibu bisa kita buat pertanyaan. Yang pertama, siapa yang bermain kelereng? Yang kedua, di mana siswa kelas 2 bermain saat istirahat? Yang ketiga, kapan siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah? Nah, yang keempat, berapa jumlah kelereng di dalam lingkaran? Yang kelima, apa saja permainan yang mereka lakukan? Nah, kelima pertanyaan ini anak-anak ibu yang dapat kita buat dari bacaan tadi. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan bermain di halaman sekolah. Nah, yang pertama, anak-anak ibu, apa yang sedang dilakukan Beni, Edo, dan Udin? Nah, apa yang dilakukan mereka? Iya, mereka sedang bermain kelereng. Yang kedua, siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Ayo anak-anak ibu, siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Iya, berdasarkan bacaan tadi, yang memutar tali di sebelah kanan adalah si Siti. Yang ketiga, apa yang sedang dilakukan Dayu?
Nah, apa yang sedang dilakukan Dayu tadi, nakku? Dia bermain estafet air. Yang keempat, apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Nah, apa saja kegiatan mereka, nakku? Iya, mereka tadi ada yang bermain kelereng, lompat tali, estafet air, dan juga bekel. Nah, yang kelima, ceritakanlah isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Nah, coba ceritakan kembali, nakku. Isi teks tersebut berdasarkan bahasa kita sendiri. Nah, bisa seperti ini, nakku, ceritanya. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah waktu istirahat. Ada yang bermain kelereng, tali, bekel, dan juga estafet air. Nah, seperti itu ya, nakku. Yang selanjutnya, menuliskan cerita berdasarkan pengamatan gambar. Nah, ayo menulis cerita tentang pengamatan di sekolah. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, amatilah gambar dengan cermat, misalnya wujud benda pada gambar. Yang kedua, dengarkan cerita gurumu dengan seksama. Yang ketiga, buatlah cerita singkat berdasarkan gambar dan cerita yang kamu dengar. Yang keempat, gunakan dengan bahasa yang baik dan benar. Nah, anak-anak ibu, coba kamu perhatikan gambar tersebut ya. Coba kamu perhatikan gambar tersebut. Dari gambar ini kita akan menuliskan sebuah cerita dari hasil pengamatan kita. Nah, bisa saja ceritanya seperti ini anak-anak ibu. Ceritanya seperti ini anak-anak ibu. Mengamati benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu dan ada gangsing dari plastik. Nah, contoh ceritanya dari hasil gambar yang tadi yang kita amati anak-anakku seperti ini. Nah, yang pertama judulnya tadi apa, nakku? Iya, mengamati benda. Nah, yang kedua, bagaimana isi ceritanya? Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Sedangkan Udin mengamati gangsing. Gangsing ada yang terbuat dari kayu dan juga plastik. Nah, anak-anak ibu, wujud dan kegunaan benda itu bermacam-macam. Salah satunya adalah benda padat. Nah, contoh kosakata benda padat di bidang olahraga adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada kata bat, yang dimana bat ini maknanya alat untuk memukul bola dalam permainan tenis meja. Yang kedua net, maknanya atau artinya jaring untuk permainan olahraga. Yang ketiga kok, bola dalam permainan bulu tangkis. Yang keempat tribun, artinya panggung untuk tempat menonton pertandingan olahraga. Nah, di sini anak-anak ibu kita disuruh atau kita membuat kalimat dari kosakata yang tadi. Nah, yang pertama dari kata bat, kita bisa membuat kalimatnya Benny memukul bola pingpong dengan bat. Nah, yang kedua net, kalimatnya bisa seperti ini, bola pingpong menyangkut di net. Yang ketiga kata kok, kalimatnya Udin menyiapkan kok dan raket untuk bermain bulu tangkis. Yang keempat tribun, kalimatnya orang-orang menonton pertandingan sepak bola di tribun. Nah, seperti itu anak-anak ibu membuat kalimat dari kosakata yang tadi. Kamu dapat mengetahui berbagai hal dengan mendengarkan anak-anak ibu. Nah, yang pertama, dengarkanlah cerita dengan seksama. Yang kedua, catatlah hal-hal penting dalam cerita tersebut.
Yang ketiga, tuliskan pertanyaan menggunakan kata tanya apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana sesuai jenis informasi yang ingin kamu peroleh. Nah, jadi itu anak-anak ibu beberapa hal yang harus kita ketahui. Nah, yang selanjutnya anak-anak ibu ada bacaan tentang bermain estafet bola. Mari kita baca bersama-sama anak-anak ibu. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain estafet bola di halaman sekolah. Beni bersama teman-temannya berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. Bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Tim harus bekerja sama. Edo dari tim berbeda. Tim Edo ceroboh dan kurang kompak. Jadi pemenangnya yaitu tim Beni. Mei dan Dayu terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Mereka baru datang ketika estafet bola sudah dimulai. Ia mendapatkan nasihat dari guru yang mengajar PJOK. Nah, dari bacaan tadi anak-anak ibu, coba kita buat 5 pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Yang pertama, apa yang terjadi dengan Dayu dan Mei? Yang kedua, bagaimana cara melakukan permainan estafet bola? Yang ketiga, apa yang dibutuhkan dalam permainan tersebut? Yang keempat, bagaimana aturan dalam permainan estafet bola? Yang kelima, mengapa tim Edo kalah? Nah, bisa seperti itu anak-anak ibu contoh pertanyaan dari bacaan tadi. Anak-anak ibu, dari bacaan teks tentang sepak bola ada beberapa kata yang harus kita tahu makna katanya. Nah, yang pertama itu ada kata tim, kata inti, gol, gawang, dan penalti. Kata tim maknanya kelompok atau regu. Yang kedua, kata inti maknanya bagian yang utama. Yang ketiga, kata gol maknanya masuknya bola ke dalam gawang. Yang keempat, gawang maknanya 2 tiang berpalang sebagai masuknya bola. Yang terakhir, penalti, tendangan hukuman karena melanggar permainan sepak bola. Baiklah anak-anak ibu semuanya, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dari apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat kamu pahami dan kamu mengerti. Apabila pada materi kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini ada yang kurang kamu pahami dan kurang kamu mengerti, boleh kamu tanyakan kepada ibu guru. Nah, untuk tugasmu di rumah ada 4. Tulislah di buku latihan tematikmu dengan rapi, bersih, dan juga bisa ibu baca tulisannya. Nah, anak-anak ibu, berlatihlah menulis dengan tulisan tegak bersambung. Berlatih juga untuk menulis dengan rapi serta bersih, ya anakku. Nah, supaya tulisanmu itu terlihat rapi dan indah. Nah, anak-anak ibu, untuk tugasmu yang pertama itu tuliskan kegunaan dari kata tanya apa. Nah, kamu menuliskan kegunaan dari masing-masing kata tanyanya. Yang kedua, tuliskan makna kata dari kata tim dan penalti. Yang ketiga, coba kamu buat sebuah kalimat dengan menggunakan kata tim dan penalti. Nah, yang keempat, tuliskan makna kata dari kata gawang. Nah, baiklah anak-anak ibu semuanya, kamu juga harus selalu mengulang pembelajaran kita hari ini agar kamu tetap ingat dan tetap mengerti dan juga tidak lupa akan materi-materi yang sudah kita pelajari. Nah, baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Salam sehat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa mengerjakan tugasnya. Selagi masih ada waktu hari ini, jangan suka menumpuk-numpuk tugasmu. Oke nakku, salam sehat, sampai jumpa pada pembelajaran kita yang berikutnya. Dadah.